Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin. Amma ba'du, hadratal mukarramin, kita bisa mendengarkan di mana kami akan membacakan di dalam kitab yang diberi judul An-Nawadir. Buku ini sengaja dikarang oleh pengarangnya yang bernama Syekh Ahmad Syihabuddin Ibn Sallamah Al-Qalbi. Syekh Syihabuddin Ibn Sallamah Al-Qalbi ini adalah ulama besar yang kuat pemahamannya. Beliau banyak mengaji, tidak pernah kenal lelah dalam mencari ilmu. Beliau mencari ilmu fikih, mengaji ilmu hadis dari Syekh Syamsuddin Ar-Rumi, mengaji kepada beliau selama 3 tahun. Kemudian setelah itu tidak pernah keluar dari rumah. Kemudian mengaji kepada Syekh An-Nur Az-Zayyati, Syekh Salim Syabshiri, Syekh Ali Al-Halabi, dan banyak beberapa ulama-ulama lain yang menjadi guru. Kemudian setelah beliau mumpuni dalam ilmunya, beliau juga menyampaikan ilmunya, bahkan mengajar. Di antara orang yang mengaji kepada beliau adalah Syekh Mansur At-Taufi, Syekh Ibrahim Al-Barnawi, Syekh Syahban Al-Fayyumi yang terkenal dengan kitab Muslim. Juga banyak kiai-kiai, ulama-ulama lain yang besar-besar pada saat mengaji kepada Syekh Al-Qalbi. Bahkan beliau itu sangat dibawa di kalangan kaum santri dan lain santri, pelajar dan lain-lain, juga wibawa di kalangan usahawan. Saking wibawanya beliau itu la yastati'u ahadun ayyatakallama baina yadayhi. Tidak ada yang mampu berbicara di hadapan beliau. Tidak ada yang mampu berbicara dengan beliau dengan cara bertatap muka. Illa wa huwa mutarrikun ra'sahu wajlan minhu wa khaufan alaihi. Bisa berbicara dengan Syekh Al-Qalbi itu cuman dengan cara menundukkan kepala, saking sungkannya kepada Syekh Al-Qalbi. Syekh Syihabuddin Al-Qalbi takut, rasa hormat, rasa takdim kepada beliau sangat tinggi dari orang-orang lain yang berhadapan dengan beliau pada saat itu. Bahkan wala yataraddadu ila ahadin minal kubara. Beliau itu di samping disegani orang lain, beliau itu sifat waroknya itu terlihat. Beliau tidak pernah masuk pada salah satu dari pembesar-pembesar pemerintah saat itu. Tidak pernah masuk ke rumah orang lain. Wa yuhibbu, beliau tidak sangat dalam arti kata diundang oleh orang-orang itu. Beliau sangat antusias, bahkan jamnya tepat, tidak pernah telat.
wala yaqbalu min ahadin shadaqatan mutlaqah. Beliau tidak pernah menerima sedekah dari seseorang sama sekali, dan memang tidak mau. Bal kana fi ghalibi awqatihi mutasaddiqan. Dan beliau itu setiap saat terlihat memberi, bukan meminta atau aneh, walaysa lahu wawaid wala ma'ali. Padahal beliau itu tidak terlihat sibuk dalam beberapa tugas yang berkaitan dengan kehidupan, tidak terlihat sibuk dengan beberapa pekerjaan yang menguntungkan dirinya secara materi. Namun setiap hari wa ma'a dzalika kana fi ardi 'aishin wa afdhatin 'ain. Sekalipun dia pernah terlihat bekerja, bahkan tidak pernah terlihat meminta-minta, bahkan beliau selalu terlihat memberi, bersedekah dan bersaudara. Beliau itu kehidupannya terlihat mewah. Baju yang beliau pakai terlihat selalu sarung yang beliau pakai, baju yang beliau pakai, kehidupannya juga bersahaja. Di samping itu akan mutaqasyifan mulaziman lit-ta'at. Beliau selalu memperhatikan dengan waktu-waktu ibadah, memperhatikan dengan waktu-waktu sholat, memperhatikan dengan waktu-waktu puasa, dan tidak pernah meninggalkan yang namanya belajar. Sekalipun beliau itu sudah alim, alama, banyak karangannya, banyak karya tulisnya, tapi beliau masih tetap belajar terus dan belajar, membeli buku kitab, dan sehingga banyak hafalan-hafalan baik dari hadis ataupun dari kalimat-kalimat ulama yang sebelumnya. Jami'an lil ulum syar'iyyah, lengkap tentang ilmu syariah. Dan juga beliau banyak memahami ilmu secara akal, dalam artian penelitian yang beliau lakukan sangat tinggi, bahkan sangat tinggi. Ilmu hisab juga menguasai, ilmu niqat, dan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu harfiah, ilmu nahwu, ilmu fikih waqaf, dan fan-fan yang lain yang masyhur. Beliau juga sangat. Beliau seorang ulama dari daerah Qalbi. Qalbi adalah kota kecil yang terletak di daerah Mesir, kurang lebih sekitar 2 farsakh atau 3 farsakh jaraknya dari saya. Kalau kita ambil ukuran kilometer, kurang lebih sekitar 11 kilometer atau 12,5 kilometer dari kota Mesir. Beliau wafat pada tahun 1069 Hijriah, tepatnya pada bulan Syawal, habis hari raya, dan habis melaksanakan Saum. Dalam kitabnya An-Nawadir beliau bercerita, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hikayatul At-Tasiyah, hikayah yang ke-9, Fil Karamat, menerangkan beberapa karamah dalam artian kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada wali-walinya, kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukiya an Abdillah bin Mubarak, dan diceritakan an Abdillah bin Mubarak, saking Abdillah bin Mubarak, qala lahu sapa kuntu ono sapa ingsun
di Makkah ing dalam negara Mekah. Fawaqa'a fiha qahtun, fawaqa'a mongko nuli-tulipun fiha ing dalam Mekah apa qahtun kelaipan, laip paceklik kadurun kang gedhe apa qahtun. Wakana lan ono sopo anasu menungso iku yastasku padha njaluk siraman sopo nas, padha salat istisqa sopo nas, amrih siraman sopo nas bi Arafat ing dalam tanah Arafat. Falam yazdadu mongko ora dadi tambah-tambah sopo nas illa syiddatan angin ing tambah sangat. Sahib warna yang saya hormati, Abdullah ibn al-Mubarak bercerita, beliau berkata, aku pernah berada di Mekah. Pada saat itu di Mekah, waqa'a fiha qahtun kabir, terjadi paceklik yang sangat besar, paceklik yang berkepanjangan, krisis moneter, krisis makanan, krisis tumbuh yang diakibatkan karena lama tidak turun hujan. Pada saat itu, wakanan nasu yastasquna bi Arafat, manusia sama-sama keluar ke tanah Arafat dengan tujuan untuk melaksanakan salat istisqa, minta siraman kepada Allah agar dituruni hujan dengan cara melaksanakan salat istisqa. Mengapa manusia keluar ke tanah Arafat, tidak keluar ke tanah-tanah lainnya Arafat? Bahwasanya manusia itu punya keyakinan sampai memang ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tanah Arafah adalah tempat yang mustajab. Artinya mustajab di mana orang-orang minta di tempat itu, insya Allah lebih banyak diterima. Musim-musim haji biasanya tempat yang namanya Arafah itu tempat itu oleh jemaah haji dari seluruh penjuru, baik dari Indonesia atau lain. Mereka berwukuf di Arafah, bermukim di sana selama 2 hari dari tanggal 8 pergi meninggalkan Arafah pada tanggal 9 malam 10. Sahib warna yang saya hormati, namun apa yang terjadi ketika mereka minta turun hujan dengan melaksanakan sholat istisqa di tanah Arafah? Falam yazdadu, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari sholat yang mereka lakukan. Minta siraman kepada Allah, tidak dapat apa-apa, bahkan illa syiddatan, makin lama makin parah hujan, justru makin tidak turun hujannya, makin kering hujannya. Wa makathu ala dzalika jum'atan thumma ba'da jum'atin, sampai mereka itu diam menunggu turunnya hujan 1 minggu, sampai hari Jumat dinteni urah mudun. Thumma ba'da jum'atin mongko nuli ing dalam sawise Jumat kang meneh 1 minggu lagi ndak turun, sampai berminggu-minggu ndak turun. Kharaju nuli metu sapa nas ila Arafatin maring tanah Arafah. Tumadaan faraitu moko ningali sapa ingsun Abdullah ibn Mubarak bihim rajulan, bihim ing dalam golongan nas rajulan ing wong lanang aswada kang ireng, dhaifal badan kang apes badan. Fasalla mongko nuli salat sapa rajul rakaataini kelawan 2 rakaat. Mada'a mongko nuli ngundang donga sapa rajul rabbahu ing pangeran rajul ba'dahu ma ing dalem sawise rakaaten. Saja mongko sujud sapa rajul waqalan dawu sapa, ya napa dawuhne, wa izzatika, demi keluhuran panjenengan Gusti, la arfa'u ora bakal ngangkat kula roksi ing sira kula minas sujudi saking sujud hatta tasqiyah enggo ngudani enggo nyirami panjenengan ibadaka ing biro-biro kawula panjenengan. Katanya Abdullah ibn Mubarak ketika mereka keluar ke tanah Arafah
Di sana mereka aku temui. Setelah aku temui salat istisqa di tengah Arafah, di antara mereka ada seorang laki-laki yang hitam, badannya kurus, jiwa katakan kepada harganya kalau dilihat dari segi zahir. Kemudian mereka melakukan sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah setelah sholat. Kemudian mereka sujud. Mereka berkata, wa izzatika la arfa'u ra'si. Demi keluhuranmu ya Allah, tidak akan aku angkat punya kepala dari sujud sampai kamu turunkan hujan. Sangat bijaksana orang. Badannya kurus, badannya terlihat lemah. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan orang banyak. Para itu kita akan menasahab. Kata Abdullah ibn Mubarak. Saat itulah aku melihat beberapa bagian daripada mendung. Beberapa mendung mulai menyelimuti awan, mulai tampak di atasan kita. Bagian daripada mendung dan awan itu mendom ilaiha tahun, kemudian berkumpul ke situ beberapa awan, kemudian summa amtaratis sama, maka langit menurunkan hujan, afwan kirab sebagaimana air yang mengalir dari sebuah wadahnya yang dinamakan. Kemudian setelah turun hujan, orang itu fahamidallah, maka dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Sorot kemudian beliau kata Abdullah bin Mubarak, masya Allah, aku sangat tertegun melihat orang itu. Aku sangat kagum melihat kepribadian orang itu. Tubuhnya lemah, dia sempat berdoa memintakan orang lain, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Fa'atba'tu atharuhu, kemudian aku ikuti jejaknya, kemana dia pergi, kemana dia akan melangkahkan kaki. Tsumma ra'aitu dakhala makanan fihi nakhasul abid. Kemudian di situ setelah berjalan beberapa langkah, mungkin beberapa kilo, kami lihat dia masuk ke rumah orang. Orang itu adalah pedagang harta sahaya budak pada saat itu. Karena terlihat dia masuk ke rumah pedagang budak, punya keyakinan bahwa dia adalah seorang budak. Fansaraftu, kemudian aku pulang. Tsumma asbahtu, kemudian pada waktu pagi-pagi aku datangi rumah itu. Fa hamaltu ma'ihi minad dirham, aku bawakan beberapa keping dirham dan beberapa keping dinar pada saat itu. Tsumma ji'tu ila darin nakhas, pun ditakwa sapa ingsun maring omah itu kang dagang. Masuk ke rumah pedagang. Wa qultulah, aku mengatakan, inni muhtajun ila ghulamin ashtarihi. Wahai pedagang budak, aku butuh budak. Aku butuh budak. Tolong tunjukkan kepadaku, aku ingin beli budakmu. Keluarkan semua budak. Fa'aradu alayya nahwa 30 ghulam. Kemudian si pedagang itu menawarkan kurang lebih sekitar 30. Becak yuk kuat, disuruh kerja bangunan dia kuat, disuruh mikir kuat, yang mapan-mapan, tapi dari sekian 30 budak yang mapan-mapan dan ganteng, ini justru kata Abdullah ibn Mubarak, fakultu, nggak ada yang cocok dengan 30. Walaupun orang yang mapan, mestinya orang beli itu tujuannya adalah disuruh bekerja, baik ke ladang atau ke pasar. Tapi justru budak-budak yang mapan ini lebih cocok ini. Lalu Abdullah bin Mubarak mengatakan kepada si juragan tadi, tolong tunjukkan lagi, apa ada yang lain dari yang 30 orang ini. Kemudian si juragan mengatakan, qala baqiya ghulamun maisyun la
satu. Budaknya ini orangnya tubuhnya kalau ngomong apa dicetok, cekir atau nyekir. Kayak orang sakit gitu. Grik-grik kata orang Jawa. Mana? Ada di belakang, gak kira cocok sampean kata yang adalah keluarkan mana orang. Keluarkan mana orang ini tahu. Kemudian dikeluarkan oleh si budak yang kelihatannya kurus, seireng. Nah, ireng tidak pada iso kuman. Apa manfaatnya dengan budak yang kurus bisa ngomong secara zahir dia nggak bisa diandalkan untuk bisa bekerja, apalagi diajak untuk berunding atau berdialog atau bertukar pikiran. Tidak ada manfaatnya cara itu. Masya Allah, Allah menghendaki lain. Fakultu arinihi, ya perlihatkan kepadaku. Fa akhrajal gulam, dikeluarkan si gulam. Alladzi ra'aitu bi'aini, ternyata gulam yang dienyek-enyek, sing diwodo oleh jerakannya, tak mungkin sampai cocok dengan budak ini. Ternyata budak itu yang kemarin saya lihat berdoa di padang Arafah, dan budak itu yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Fakultu, jadi cara zahir dia itu kayak gak ada apa-apa. Tapi indah Allah, orang setanah Arafah berdoa kepada Allah untuk minta turunnya hujan. Hujan tidak turun, tapi ketika orang jelek ini berdoa, orang elek sing lebus, kami juga di Mekah itu baunya tidak kalah dengan kambing bebas. Justru doanya dia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahibarna yang saya hormati, begitu terlihat budak yang kurus dianyek-entean oleh pemiliknya, si Abdullah bin Mubarak sambil menangis meratapi nasib sang budak. Masya Allah, jangan banyak ngomong katanya Abdullah bin Mubarak. Budak yang ini kamu minta berapa? Jerakannya ngomong, saya sebetulnya budak ini akan saya jual 20 dinar. 20 dinar. Tapi karena budak ini sangat saya benci, tidak ada manfaatnya budak ini. Wa huwa laka bi asrati dananin. Sudah, ambil kamu aja dengan harga 10 dinar. Saking asli harganya 20. Justru malah dikasihkan 10. Dinyek betul menurut jerakan. Nabi Abdullah bin Mubarak yang si elek ini justru yang tidak Abdullah bin Mubarak latar belakang kehidupan Abu Bakar. Lah dari 20 diturunkan 10 oleh pemilik, oleh penjual. Tidak menawar. Kalau kamu minta budak ini saya beli 10 dirham, 10 dinar, justru saya akan membayar budak ini dengan harga 20 dinar. Abdullah bin Mubarak, budak disuruh beli 10 dinar, justru malah dibeli 7. Mulia banget Ibn Mubarak. Begitu dibayar, diambil, pegang sih. Hanya dengan harapan karena dia berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahibarna yang saya hormati, kemudian pulanglah Abdullah bin Mubarak. Di tengah jalan belum sampai ke rumah, si budak tadi mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, faqala li ya maula lima ishtaraitani ana lahu. Wahai jerakanku, kamu ini membeli saya untuk apa? Wa ana la utiku khidmatakum. Saya ini nggak mampu ngelatih sampean kau dibeli. Untuk apa? Tak ada manfaatnya saya. Dijawab oleh Abdullah bin Mubarak, faqultu innama ishtaraitu kalitakuna anta maulai.
Kamu saya beli tujuannya agar kamu menjadi gusti saya, agar kamu menjadi juragan saya, dan aku menjadi pelayan. Padahal Abdullah bin orang kaya, banyak harta, mau berkhidmat yang baik insya Allah. Walaupun potongannya potongan hitam, nanti diluruskan. Saya pernah yang saya ngomong, faqala limadza taf'al dzalik? Kamu lakukan seperti itu, wahai aku benar berkata, ra'aituka bil amsi qad da'awtallaha fajaba. Pada saat kamu berdoa kepada Allah, antara sekian orang-orang yang berdoa itu ada yang diberikan surga. Ini merupakan sesuatu yang tidak ada saya. Saya beli tujuannya kamu jaga saya. Terkejut, si budak tadi terkejut. Qala li qad ra'aita kan? Kamu melihat tadi kemarin apa yang saya lakukan di Arafah, berdoa kepada Allah dan hujan langsung turun. Kamu tahu itu? Ya. Si budak kelihatan karomahnya oleh orang lain, kelihatan keunggulannya dibandingkan dengan orang lain. Justru si budak ini tidak bahagia. Dia mengatakan, "Fahal ta'tifuni?" Kamu tahu apa yang saya lakukan kemarin pada di Arafah? Jadi kamu tahu semua kejadian kemarin di Arafah? Iya, saya tahu. Ya. Kira-kira kamu mau nggak memerdekakan saya? Abdullah menjawab langsung, anta hurun liwajillahi ta'ala. Mulai sekarang kamu merdeka karena Allah SWT. Saya tidak mengharapkan imbalan apa-apa dari kamu. Hanya aku. Mulai saat itu fasami'tu hatiku. Abdullah bin Mubarak mendengarkan suara tanpa ada orangnya. Sami'tu hatifan la ara syakhsun yaqul ya ibnal Mubarak abshir faqad ghafarallah. Wahai bergembiralah, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu. Orang yang secara lahir tidak ada apa-apa. Tapi indallah salat istisqa di tanah Arafah tidak ada yang diterima, hanya satu orang itu yang diterima. Justru kamu menghargai dia karena dia dicintai Allah, walaupun manusia, dia adalah hamba yang sangat dosa semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ma'asbaghal wudu'a wa shalla rak'atain. Sang hamba sahaya atau muda itu tidak bersasar, langsung bangga karena dipuja. Apalagi dia sampai lupa daratan karena dihormati oleh orang lain. Dia pergi ke sungai, pergi ke tempat air, kemudian ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Lalu dia berkata, alhamdulillah, hadza ibnu maulayal asghar. Segala puji bagimu ya Allah. Ini adalah perbuatan memerdekakan budak yang dilakukan oleh jeragan yang kecil. Bagaimana nanti ketika pemerdekaan itu dilakukan oleh jeragan yang besar? Duduk, sholat 2 rakaat, kemudian mengangkat tangannya ke arah langit. Lalu dia berkata, ilahi anta ta'lam. Ilahi, wahai Tuhanku ya Allah, anta ta'lam, kamu tahu, anni abadtuka 30 sanatan. Selama itu pula aku bersujud kepadamu. Selama itu pula aku bersolat, bermunajat, bisik-bisik dengan kamu. Wa anal ahda baini wa bainak. Aku janji kepadamu ya Allah, janjiku kepadamu, Allah takshima satri, rahasiaku yang satu ini jangan sampai diketahui orang.
aku terlihat punya karomah, jangan sampai dilihat orang lain. Enggak senang karomah dilihat orang lain. Lagi ketika aku berdoa diterima oleh Allah, aku enggak senang kalau dilihat orang lain. Wahina irkasyatu fakbitni ilaika, karena sudah terlihat karomahmu yang diberikan kepada aku, habisi aku sekarang. Saat ini bahwa manusia yang sujud ambil nasi sudah, karena tidak bergerak lama, tidak bergerak, disentuh oleh Allah, disentuh, dilihat yang sedang baik-baik. Setelah ternyata dia meninggal, maka lalu saya tajhis, saya persiapkan keberangkatan sang mayit, orang yang terhormat. Walaupun tubuhnya seperti itu, tapi aku gak payah-payah untuk menghormati orang itu. Kafan tubuh, kemudian dia aku kafani. Namun pada saat itu karena aku gugup, aku bingung, walam uhsin kafanahu, aku tidak bisa memperbaiki kafannya. Kafan yang aku pakai untuk membungkus sang mayit kurang bagus, kurang baik. Entah mungkin karena lamanya, karena mungkin kafannya sudah terlihat agak amuk. Tapi memang yang ada saat itu hanya itu. Wassalaitu alaihi. Setelah aku kafani dengan kain yang jelek itu tadi, kemudian aku sholati. Iya, setelah aku sholati, selesai aku sendiri, walamma nimtu, kemudian setelah aku tidur, rohaitu bulan hasanan, aku melihat seorang laki-laki yang ganteng, yang sangat tampan, dia bin khosinatin hasanatin, dalam baju yang sangat indah sekali, wa ma'ahu rajulun kabirun, dan dia bersama dengan seorang laki-laki yang sangat besar, dan seorang laki-laki yang berkedudukan. Kedua-duanya Kanjeng Nabi dengan seorang laki-laki itu tadi wadi'un yadahu ala katifil akhar, meletakkan tangannya ke pundak yang lain. Faqala li, kemudian Rasulullah berkata kepada ya Muhammad, wahai Muhammad, ama tastahi min Allah, masa kamu gak malu sama Allah? Setelah mengatakan begitu, Kanjeng Nabi berjalan meninggalkan aku. Berjalan setelah berkata, aku berpikir dalam fakultu lahu, dan aku berkata kepada orang itu, man anta, siapa kamu? Faqala, orang yang aku lihat dalam mimpi itu mengatakan, ana Muhammadur Rasul. Wahai kultulah, kemudian aku mengatakan, kaifa la astahyi wa ana tukti shalat. Apa yang kamu maksudkan dengan yang mana yang kamu dan apa ada di antara pekerjaan yang telah aku lakukan perlu diperbaiki pada saat itu? Kalau Rasulullah berkata dalam mimpi, ya ilah, ada seorang wali dari sekian walinya Allah yang meninggal dunia, kemudian kamu kafani dengan kafan yang jelek kayak gitu, gak malu kamu sama Allah? Sungguh terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Akhirnya aku terbangun dari tidur, saking kaget itu. Menurut saya, nama manusia kadang-kadang masih ada mayit seperti itu, kan sudah cukuplah aku kafani dengan kain yang seperti itu. Ternyata mimpi Rasulullah mengatakan, ama tastahi, apakah kamu gak malu min Allah? Akhirnya aku terkejut dan bangun. Falamma asbahtu akhrajtuhu minal qubur. Kemudian setelah pagi banget, pagi-pagi buta,
mayit yang mulia tadi. Gali lagi mayitnya. Setelah aku gali, wa kafantuhu fi kafanin taqiyyin, naqiyyin. Maka mayit tadi saya kafan dengan kafan yang masih bagus dan kafan yang masih bersih. Kemudian aku sholati lagi, lalu aku melihat Rasulullah pada saat itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man rohani barang siapa yang mengikuti saya pada waktu itu, fa inna syaitana la yatamakalu surah." Sesungguhnya setan tidak bisa